Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoka Andalia akan melanjutkan materi dari Nida Syakila Divani, di mana materi kami berjudul peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum melanjutkan materi saya akan memberitahukan media dan catatan saya. Ini adalah media saya dan ini adalah catatan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nida Syakila Divani. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Suebarjo datang ke Koning Zeppelin. Kedatangan mereka ke kantor Meijen Mushiharu Yamamoto atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Bunseikanbu. Kedatangan mereka untuk memastikan kebenaran bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Hasil rapat mereka berjalan lancar dan menghasilkan langkah terbaik yang harus diambil oleh bangsa Indonesia. Dan kantor tersebut kosong. Akhirnya mereka mendatangi kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang, yang disebut dalam bahasa Jepangnya adalah Bukanfu, yaitu Laksamana Muda Maeda. Bagaimana Maeda membenarkan berita tersebut dan membuka ruang dan lampu hijau untuk Indonesia mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk wadah PPKI. Pada sore harinya, Soekarno dan Hatta mengumumkan sekaligus mengundang bahwa sidang PPKI akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10.00. Sultan Syahrir langsung memberitahukan berita terkini dan rencana Soekarno dan Hatta akan menggelar sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Bagaimana telah diduga, para pemuda akan memblokad pertemuan tersebut. Tapi mereka sadar bahwa walaupun mereka memblokad rapat tersebut tidak akan membatalkan sidang PPKI yang akan dilaksanakan. Walaupun Jepang telah merencanakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Tapi tetap saja kaum muda berpendapat bahwa itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah hadiah dari Jepang untuk Indonesia karena PPKI dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Pada malam harinya, pukul 20.00 di Laboratorium Mikrologi, para pemuda menggelar rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh, menghasilkan dua keputusan. Hasilnya adalah, pertama, mendesak Bung Karno dan Hatta untuk memutuskan ikatan dengan Jepang dan bermusyawarah kepada para pemuda. Yang kedua adalah mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia malam hari ini juga, paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Setelah rapat itu digelar, Dawis dan Wikana langsung menemui Soekarno dan Hatta pada malam hari. Wikana memberitahukan hasil rapat tersebut kepada Soekarno. Tapi Soekarno dan Hatta tetap tak bergeming dan bersikuku keras kepada pendapat mereka. Kecewa akan sikap Soekarno tersebut, Wikana mengatakan kepada Soekarno, bila Bung Karno tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada malam hari ini juga, paling lambat tanggal 16 Agustus 1945, maka besok pagi atau besok subuh akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan. Mendengar ancaman tersebut, Soekarno marah dan menjawab pertanyaan dan menjawab sambil menunjuk lehernya, "Ini leherku, seretlah aku ke pojokan sana dan bunuhlah aku sekarang juga. Jangan sampai menunggu malam hari." Selesai perdebatan antara
Dawis, Wikana, Soekarno, dan Hatta tersebut. Dawis dan Wikana langsung kembali ke para pemuda dan memberitahukan hasil yang terjadi. Pada subuh dini hari, mereka menggelar rapat kembali. Rapatnya menghasilkan akan membawa Soekarno dan Hatta ke luar kota atau adalah penculikan. Desa Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat untuk pengasingan Soekarno dan Hatta karena di Rengas Dengklok jauh dari jalan raya sehingga deteksi mudah, sehingga apabila ada tentara-tentara Jepang yang masuk akan mudah dideteksi. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari pukul 4.00, Khairul Soleh para pemuda kembali mendesak Bung Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan meyakinkan kepada Soekarno dan Hatta dan meyakinkan kepada mereka berdua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan mereka siap melakukan apapun dan mengambil resikonya. Di Jakartanya telah terjadi kesepakatan antara Ahmad Soebarjo dan Wikana. Hasil kesepakatan itu adalah kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Soebarjo langsung bergegas menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Sesampainya Ahmad Soebarjo ke Rengas Dengklok, ia menjemput semua pemuda yang ada di sana termasuk Soekarno dan Hatta kembali Jakarta. Sesampainya mereka di Jakarta, mereka langsung kembali ke rumah masing-masing. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.